warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asma Usna dengan NIM 230402011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi pertanian dan juga bioteknologi peternakan. Nah, kalian pernah kepikiran nggak sih gimana kita punya tanaman yang super produktif dan hewan ternak yang sehat-sehat? Jadi, jawabannya hanya di satu kata, yaitu bioteknologi. Jadi, apa sih bioteknologi? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi, simpelnya bioteknologi itu adalah ilmu yang menggabungkan biologi dan juga teknologi, di mana kita pakai makhluk hidup, sel, atau bahkan DNA untuk membuat sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Bioteknologi yang gampang itu adalah fermentasi tempe. Nah, itu disebut dengan bioteknologi konvensional atau tradisional karena sudah dipakai sejak lama dan prosesnya yang alami. Tapi sekarang ada bioteknologi modern yang telah melibatkan teknologi yang canggih seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, serta inseminasi buatan. Jadi, bioteknologi modern lebih cepat, lebih presisi, dan juga menghasilkan hasil yang lebih unggul. Yang bikin bidang peternakan dan pertanian menjadi lebih canggih, efisien, dan juga ramah lingkungan. Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas mengenai kedua bidang keren ini. Pertama, kita akan bahas mengenai bidang pertanian terlebih dahulu. Teman-teman, pertanian bukan soal nanam padi terus panen, tapi juga soal gimana cara tanaman itu menjadi lebih unggul. Nah, ada beberapa bioteknologi dalam bidang pertanian yang cukup keren. Pertama, itu kompos. Kalian pasti tahu kan apa itu kompos? Kompos itu adalah pupuk organik dari sisa-sisa tumbuhan dan kotoran hewan yang diolah biar nutrisinya balik lagi ke tanah. Jadi, kompos bikin tanah jadi lebih subur, ramah lingkungan, dan juga mengurangi sampah organik. Kedua, ada hibridisasi. Nah, itu istilah kawin silang pada tanaman, di mana ada dua varietas tanaman yang berbeda disilangkan buat dapetin keturunan dengan sifat yang lebih unggul. Yang ketiga, pemuliaan tanaman. Konteks pemuliaan tanaman ini lebih luas lagi teman-teman. Proses pemuliaan tanaman ini untuk meningkatkan kualitas tanaman, di mana bisa lewat seleksi, persilangan, maupun bioteknologi modern. Tujuannya untuk membuat tanaman tahan akan penyakit dan juga lebih produktif, serta pastinya lebih cocok untuk para petani. Keempat, ada GMO atau Genetically Modified Organism. Nah, ini adalah teknologi yang keren teman-teman, di mana GMO itu adalah tanaman yang gennya dimodifikasi. Jadi ditambah oleh gen tahan hama atau gen tahan kekeringan. Jadi misalnya ada jagung yang hidup di ladang yang sangat kering dan juga ada kedelai yang tahan akan serangan penyakit. Terakhir ada kultur jaringan. Ini adalah teknologi untuk memperbanyak tanaman dari satu sel kecil atau jaringan. Misalnya, ada satu potong batang pisang yang bisa tumbuh menjadi ribuan bibit baru dengan kualitas yang sama persis. Ini bisa jadi solusi untuk produksi massal bibit yang unggul. Sekarang kita geser ke bidang peternakan. Sama seperti pada pertanian, di bidang peternakan, bioteknologi bisa membuat peternakan menjadi lebih sehat, efisien, serta produktif. Pada bidang peternakan ada beberapa teknologi yang bisa mendukung kecanggihan peternakan. Yang pertama ada kawin silang. Ini konsepnya sama seperti tanaman tadi, di mana ada sapi dari satu bangsa disilangkan dengan sapi dari bangsa lain untuk menghasilkan keturunan yang lebih unggul. Contohnya, ada sapi lokal yang tahan akan panas dikawinkan dengan sapi impor yang menghasilkan susu yang lebih banyak. Hasilnya, sapi akan kuat, tapi produksi susunya lebih meningkat. Ada inseminasi buatan.
Nah, ini tuh cara mengkawinkan hewan tanpa mempertemukan antara jantan dan betina. Jadi, sperma penjantan yang unggul akan dimasukkan ke dalam rahim si betina dengan dibantu oleh alat. Jadi, para peternak bisa menentukan kualitas keturunan dan juga menghindari risiko penyakit yang menular. Ya, ada cloning. Nah, teknologi cloning ini teman-teman sempat menghebohkan karena cloning ini bisa bikin makhluk hidup baru yang gennya sama persis seperti induknya. Contohnya ada domba Dolly yang menjadi hewan pertama cloning. Dan cloning ini kalau di bidang peternakan bisa menguntungkan karena bisa menghasilkan lebih banyak keturunan yang unggul. Terakhir ada rekayasa genetik. Sama seperti GMO pada tanaman, pada hewan juga bisa dibuat rekayasa genetiknya di mana misalnya ada sapi yang bisa dimodifikasi gennya untuk menghasilkan susu yang lebih bergizi dan ada ayam yang bisa tahan akan penyakit. Jadi, biologi dalam peternakan bukan hanya untuk membuat hewan-hewan lebih produktif, tapi juga bisa menyiapkan kualitas pangan bagi manusia yang lebih meningkat. Jadi, kalau ada yang bilang pertanian dan peternakan itu kuno, itu salah besar ya teman-teman. Karena dua bidang ini sekarang justru terus berkembang dengan adanya bioteknologi. So, menurut kalian, kalau nanti ada ayam hasil rekayasa genetik yang tahan akan penyakit, kalian mau coba nggak? Komen di bawah ya.